Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Arif Riyandi, Epi Fitriyanti, dan Putri Nurhidayah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu anatomi sistem pencernaan pada manusia. Untuk Putri Nurhidayah, saya persilahkan. Bagian A, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Selanjutnya, satu, organ pencernaan pada manusia. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan makanan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti adalah pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi adalah proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi atau proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti atau pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi adalah proses penyerapan terjadi di usus halus. Yang keenam, defekasi adalah pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Selanjutnya adalah susunan organ-organ sistem pencernaan, yaitu yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu yang pertama, gizi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Gizi berbentuk memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang kedua, lidah dapat berfungsi sebagai alat perasaan makanan karena mengandungkan banyak reseptor pengecap atau perasa. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Lanjut. A.
Kelenjar. Kelenjar ludah berperan penting dalam proses perubahan zat makan secara kimiawi yang terjadi di dalam mulut setelah makanan dilumatkan secara mekanis oleh gigi. Air ludah berperan secara kimiawi dalam proses membasahi dan membuat makanan menjadi lembek agar mudah ditelan. Ludah terdiri atas air 99% dan enzim amilase. Enzim ini menguraikan pati dalam makanan menjadikan gula sederhana, glukosa, dan maltosa. Makanan yang telah dilumutkan dengan dikunyah dan dilunakkan di dalam mulut oleh air liur disebut bolus. Bolus ini diteruskan ke sistem pencernaan selanjutnya. 2. Tenggorokan. Esofagus. Makanan yang telah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Esofagus memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 25 cm. Esofagus berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Sebelum masuk ke dalam esofagus, makanan akan melewati pairing atau tenggorokan bagian atas manusia. Lanjut. Lambung. Ventriculus setelah dari esofagus, makanan akan masuk. Lambung merupakan organ yang berbentuk menyerupai huruf J. Lambung terletak di bagian kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Makanan masuk ke lambung melalui sphincter. Yang akan menutupi apabila tidak ada makanan fundus corpusculum. Lanjut. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut tiga lapisan otot. Lapisan otot ini lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut digunakan untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga berbentuk bubur atau simei. Kita lanjut pada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada usus halus. Setelah melewati lambung, bubur makanan atau chyme menuju usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan saluran pencernaan yang paling panjang dalam tubuh, yakni sekitar 6-8 meter. Proses pencernaan di dalamnya berlangsung secara kimiawi.
Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, meliputi usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Kemudian, usus 12 jari ialah bagian usus halus yang bersambung secara langsung dengan lambung. Panjangnya sekitar 25 cm, bila kita ukur dengan jari manusia, ada sekitar 12 jari. Pada dinding ususnya bermuara 2 saluran yang berasal dari kantung empedu dan pankreas. Kantung empedu menyimpan cairan berwarna kehijauan dengan rasa pahit. Cairan itu dinamakan empedu, yakni zat hasil ekskresi organ hati. Fungsi empedu adalah mencerna makanan berlemak. Cairan ini mengandung beberapa zat seperti garam mineral, pigmen, bilirubin, dan biliverdin, kolesterol, fosfolipid, dan air. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat-zat semacam enzim amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Kemudian, amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim enterokinase yang berasal dari sekresi usus halus. Tripsinogen aktif menjadi tripsin dan tripsin segera mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Proses penyerapannya dilakukan oleh jonjot-jonjot usus atau pili yang berada pada dinding usus halus. Adanya pili menjadikan permukaan penyerapan usus halus menjadi luas. Pili tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh kil atau lakteal, limpa, dan sel epitelium. Zat-zat semisal asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap pembuluh darah yang berada pada pili. Kemudian yang terakhir yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendent, kolon transversum, kolon sigmoid, kolon descendent, cecum, usus buntu, dan rektum. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak kembali ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya. Katup tersebut dinamakan katup ileosekal. Feses akan dikeluarkan usus halus besar melalui rektum. Yang siap dikeluarkan dari baik. Sekian dari baik. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari sistem pencernaan tersebut. Di sini kami dari kelompok 8 akan menunjukkan proses pencernaan pada manusia menggunakan alat peraga. Yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Mulut merupakan organ pertama pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Di mulut terjadi 2 proses pencernaan makanan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, proses pencernaan makanan dilakukan oleh gigi. Ketika proses mengunyah, kemudian juga terjadi proses menelan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase.
di mana enzim amilase ini berperan untuk mengubah makanan yang mengandung amilum atau pati menjadi gula yang lebih sederhana. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini, makanan sudah berubah bentuk menjadi lebih halus. Dari kerongkongan ini akan terjadi gerakan peristaltik atau mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung ini juga terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya, ketika terjadi gerakan meremas-remas makanan, sedangkan kimiawi dilakukan oleh enzim pepsin, renin, dan asam HCl. Asam HCl di sini itu berperan untuk membunuh bakteri-bakteri supaya tidak menyerap ke dalam tubuh manusia. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini terdapat 3 bagian, ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berperan dalam proses pembusukan makanan. Setelah itu, makanan sementara akan ditampung di rektum. Dan ketika rektum sudah penuh, makanan akan keluar dalam bentuk feses melalui anus. Jadi, sistem pencernaan makanan pada manusia itu dimulai dari mulut. Setelah dari mulut, masuk ke dalam kerongkongan. Dari kerongkongan menuju ke dalam lambung. Dan dari lambung akan menuju ke dalam usus halus. Setelah itu akan masuk ke dalam menuju ke usus besar, lalu dikeluarkan oleh anus. Sekian penjelasan alat peraga dan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.